Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahi zil jalali wal ikram. Allazi hadana al imani wal islam wa akramana syariati sukil haji ila baitil haram. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bi rububiyyati wa jalalih. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mustafa min sairi khalqih. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu min jami'i ummatihi. Amma ba'du fa ya ayuhan nas ittaqullah waf'alu ma'muratihi watruku manhiyatihi. Usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah senantiasa tersampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita. Teriring salawat dan salam semoga selalu tercurahkan buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai khatib saya mengajak dan menyeru kepada hadirin pada umumnya, terutama kepada diri sendiri, marilah kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itulah kunci bahagia dan sebaik-baik bekal bagi kita sekalian. Ma'asyiral muslimin, pada hari ini 10 Zulhijjah 1445 Hijriah, suara takbir menggema, tahmid berkumandang, tahlil bersenandung, bersahut dari masjid, surau dan musola, dari perkotaan hingga pedesaan, masyarakat pegunungan, para nelayan sampai seluruh pelosok tanah air, bahkan hingga ke penjuru dunia, sebagai pertanda rasa bahagia dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Hendaklah kamu bertakbir, mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu. Al-Baqarah 185. Pada saat yang bersamaan, jutaan umat manusia berdatangan dari seluruh penjuru dunia, meninggalkan sanak keluarga dan handai tolan, serta menanggalkan semua atribut pangkat dan jabatan, mengunjungi tanah kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Makkah Al-Mukarramah, sembari tak henti-henti mengucapkan talbiyah sebagai bentuk ketundukan kepada Allah, menyambut panggilan Allah yang suci, melaksanakan ibadah haji. Dalam kesempatan ini khatib mengajak jamaah semua untuk merenung dan mengambil pelajaran dari hikmah kurban Nabi Ibrahim alaihissalam. Mari kita memahami dari kisah kesalihan Ibrahim dan keikhlasan Ismail alaihissalam tersebut. Kisah indah, penuh haru dan menyentuh hati. Syarat dengan muatan hikmah tersebut
selalu terngiang manakala 10 hari pertama bulan Dzulhijjah datang menghampiri. Sebagian kecil lembaran kisah tersebut diungkap dalam Al-Quran, antara lain dalam Al-Quran surah As-Saffat. Falamma balagha ma'u sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur maza tara qala ya abad. Maka tatkala telah sampai kanak-kanak itu di dekat bapaknya pada tingkat mumayyiz, berkatalah bapak kepada putranya, duhai anakku sayang, aku baru saja mendapatkan wahyu perintah Allah dalam mimpiku supaya aku menyembelihmu. Terangkanlah sayang, bagaimanakah pendapat dan pikiranmu? Dengan spontan dan tak berpikir panjang sang putra menjawab, if'al ma tu'mar, laksanakanlah apa yang sudah menjadi perintah Tuhan itu. Satajiduni insyaallah minas sabirin, insyaallah Bapa akan menjumpai diriku dalam penuh kesabaran. Hadirin, begitu mengharukan proses pengorbanan itu, terlebih bagi ketika Ismail dengan penuh tawakal memohon kepada ayahnya 5 hal. Wahai ayah, ikatlah kaki dan tangan saya kuat-kuat, agar gelepar tubuh saya tak membuat ayah bimbang. Telungkupkan tubuh saya sehingga muka menghadap ke tanah supaya ayah tidak melihat wajah saya. Ayah, jagalah darahku, jangan sampai memerciki pakaian ayah, karena bisa menyebabkan perasaan iba, sehingga akan mengurangi pahala. Dan asahlah pisau itu tajam-tajam, agar penyembelihan berjalan lancar. Wahai ayah, baju saya yang berlumur darah nanti bawalah pulang dan serahkan kepada ibunda, dan sampaikanlah salamku kepadanya, semoga beliau bersabar menerima ujian ini. Falamma aslama wa talahu lil habin wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqta ru'ya innaka zalika nazil musinin inna haza lahuwal bahaul mubin. Maka tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim telah merebahkan Ismail, meletakkan pipinya di atas tanah, lalu kami panggillah ia, wahai Ibrahim, telah engkau turuti perintah itu, demikianlah kami akan membalas orang-orang yang berbuat baik. Ketahuilah bahwa perintah ini tiada lain hanyalah ujian yang nyata. Ma'asyiral muslimin, karena ketaatannya beliau lulus dari ujian yang sangat berat itu. Sebagai gantinya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Ibrahim untuk menyembelih binatang domba. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin, jika jiwa kurban ini dipahami betul dan menjadi mentalitas umat Nabi, terutama bangsa ini, maka negeri ini akan sejahtera dan mesejahterakan. Jika pemimpin negeri ini, eksekutif, legislatif, pengusaha, dan semua rakyatnya berpikir, apa yang dapat saya berikan, bukan apa yang saya dapat, maka Indonesia akan adil, makmur, sejahtera. Mengapa? Karena dalam jiwanya tertanam nilai-nilai pengorbanan, pengabdian, patriotik, dan inilah yang diajarkan dan dicontohkan Nabi Ibrahim alaihissalam dan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di hari raya yang mulia ini hadirin, mari kita merenung, sudah sejauh manakah kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang dijelaskan, Idul Adha adalah hari raya untuk merayakan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata kurban berasal dari kata qaraba yang berarti dekat. Maka apakah kita sudah bisa merayakan kedekatan kita kepada Allah di hari Idul Kurban ini? Sementara baginda Nabi memperingatkan secara keras bagi orang yang mampu tapi tidak berkurban untuk tidak mendekati tempat sholat. Sabda Nabi, man wajada sa'atan falam yudahi falak yaqrabanna musallana. Barang siapa yang pada saat Idul Adha mempunyai kemampuan tetapi ia tidak mau berkurban,
maka janganlah ia mendekati tempat sholat kami. Hadis riwayat Ahmad dari Abi Hurairah. Hadirin, hadis Nabi ini seolah-olah ingin menegaskan pesan bahwa sholatmu atau hablum minallahmu akan sia-sia saja jika kamu tidak berkorban atau tidak berhablum minan nas, sementara kamu mampu untuk itu. Inilah salah satu manifestasi atau bentuk konkret agar umat Islam memiliki kesalehan atau kesalehan sosial yang tinggi dan peduli kepada sesamanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Banyak pelajaran yang sangat berharga dari ibadah kurban. Di antaranya, yang pertama, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kepatuhan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah membawa pesan moral kepada kita untuk senantiasa patuh kepada aturan dan hukum. Ketika hukum dibuat, maka semua pihak harus berkomitmen taat dan patuh serta menjunjung tinggi sebagai landasan hal yang telah ditetapkan. Bukan hukum dijadikan celah untuk memenuhi syahwat politik sesaat atau dijadikan objek komoditas kepentingan segelintir orang atau kelompok. Perhatikanlah, ketika Nabiullah Ibrahim diperintah menyembelih putranya Ismail, bukan Ibrahim mencari anak orang lain atau pengganti dengan objek lain, apalagi mengalak, tidak. Tapi inilah perintah, inilah hukum, inilah komitmen yang pada akhirnya atas kuasa dan irada Allah, bukan pada prosesi penyembelihannya, tetapi disinilah nilai-nilai ketaatan, kejujuran, nurani sebagai taruhannya. Maka sebagai kompensasi dari ketaatan seorang Nabi Ibrahim, Allah ganti dengan domba. Yang ketiga, membersihkan diri dari sifat-sifat bahimiah. Pada saat hewan kurban jatuh ke bumi, maka saat itulah sifat kebinatangan harus sirna, seperti buas, serakah, kejam, penindas, tak mengenal aturan. Jika sifat-sifat kebiasaan buruk tersebut diabaikan, Allah dengan tegas mengancamnya seperti dalam firman-Nya, walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum azanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati tetapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah, dan mereka mempunyai mata tapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, dan mereka mempunyai telinga tetapi lagi-lagi tidak dipergunakannya untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu sebagai binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Al-A'raf ayat 179. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hikmah yang keempat, melatih kedermawanan. Baginda Rasulullah setiap tahun selalu berkurban dan tidak pernah meninggalkannya. Meskipun dari sisi ekonomi beliau termasuk orang sederhana. Tempat tidurnya saja terbuat dari tikar anyaman daun kurma, tetapi setiap tahun beliau selalu memotong hewan kurban. Oleh karena itu, seorang muslim yang telah mempunyai kemampuan untuk berkurban tetapi tidak mau melaksanakan, boleh dikenakan sanksi sosial, yaitu diisolasikan dari pergaulan masyarakat muslim. Ma'asyiral muslimin, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Oleh karena itu, kita membutuhkan figur-figur seperti Ibrahim alaihissalam di tengah hara kepemimpinan bangsa yang seperti ini, dengan sifat dan sikap yang mulia dan jadi teladan. Pantaslah lahir dari keturunan beliau generasi terbaik sepanjang zaman. Demikian pula kita membutuhkan anak-anak muda berjiwa seperti Ismail alaihissalam, figur anak
yang taat dan patuh kepada orang tua, berakhlak, berani dalam kebenaran, generasi yang cerdas serta berilmu, melahirkan catatan sejarah dengan prestasi dan keteladanan. Demikian pula Bunda Siti Hajar yang penuh ketaatan pada Allah dan setia pada kedua keluarganya, menjadi guru dan ibu terbaik dalam rumah tangga sepanjang catatan sejarah. Hadirin rahimakumullah, setiap kita adalah Ibrahim, dan setiap Ibrahim punya jabatan kita. Ismail kita mungkin gelar kita, Ismail kita mungkin ego kita, keluarga kita. Ismail kita adalah sesuatu yang kita sayangi dan kita pertahankan di dunia ini. Nabi Ibrahim tidak diperintah Allah untuk membunuh Ismail. Ibrahim hanya diminta Allah untuk membunuh rasa kepemilikan terhadap Ismail, karena hakikatnya semua adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Jikalau Nabi Ibrahim dididik oleh Allah Subhanahu wa taala membunuh sifat kepemilikan pada Ismail sebagai buah hatinya sekaligus harta kesayangannya, mestinya sikap seperti itu diikuti dan dicontoh pada kita dengan tidak serakah pada harta, jabatan, kekuasaan, uang, perhiasan, pengaruh, penghormatan duniawi yang itu pasti akan kita tinggalkan dan pasti pula akan diminta pertanggungjawaban di pengadilan Allah Subhanahu wa taala kelak. Ingatlah, semakin tinggi jabatan seseorang, semakin berat pertanggungjawabannya. Semakin kaya seseorang, maka semakin besar hisabnya di sisi Allah. Demikian pula miskinnya seseorang pun akan ditanya tentang sabarnya waktu di dunia. Bagi yang berharta akan ditanya pula tentang rasa syukurnya. Semua kita pasti akan ditanya tentang takdir kita hari ini di dunia. Masyarul muslimin, jika kita ikhlas berkurban dan berkorban, maka tidak ada saudara-saudara kita dalam garis kemiskinan. Jika manusia tidak hubbu dunia wa karahiyatul maut, maka tidak ada seorang yang berani mempermainkan hukum. Jika manusia sabar dalam ujian hidup, tidak ada seorang istri yang tega membakar suaminya. Jika umat ini bersatu, tidak ada musuh yang merendahkan kekuatan kita umat Islam. Apabila manusia-manusianya takut dan taat kepada hukum Allah, maka tidak ada yang terlibat pinjol, bangke, tipu-tipu, monopoli usaha, eksploitasi kekayaan negeri, korupsi dan sejenisnya. Maka akan tercipta negeri yang penuh berkah, yang badatun thayyibatun warabun ghafur. Masyarul muslim rahimakumullah, jika kita belum mampu menyembelih hewan kurban tahun ini, maka sembelihlah sifat sombong dalam diri yang selalu merasa benar, selalu merasa pandai, selalu merasa paling baik, paling alim, paling segalanya dari orang lain. Jika kita belum mampu diberi kesempatan melempar jumroh tahun ini di kota suci Mekah, maka lemparlah sifat iri, dengki, amarah, dendam dalam diri kita, agar kita dapat memandang orang lain dengan penuh cinta, kasih dan sayang. Jika kita belum sempat melakukan mengelilingi Ka'bah tahun ini, maka kunjungilah tetanggamu, saudara dan sahabatmu, agar terjalin tali silaturahim yang erat antar sesama hamba Allah yang beriman. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam mimbar yang mulia ini, izinkan khatib mengingatkan dan sekaligus mengajak kepada seluruh kaum muslimin agar membantu perjuangan saudara-saudara kita di Palestina. Negeri para nabi hari ini kita saksikan menangis atas kekejaman Zionis Yahudi Israel membumi hanguskan Palestina. Tak peduli anak-anak, wanita, rumah sakit, sekolah, bantuan logistik, rumah ibadah dan semua yang ada. Sungguh kebiadaban yang tak terbayangkan yang kita saksikan di abad yang katanya modern dan beradab ini.
Mari bantu mereka dengan apa saja yang kita bisa lakukan. Mendoakan kemenangan pejuang-pejuang Palestina, mendoakan umat Islam bersatu, khususnya negeri-negeri Arab tidak membeli produk-produk Yahudi, mendonasikan sebagian rezeki yang kita punya, terus menyuarakan perdamaian dan mengutuk kekejaman Zionis Yahudi Israel. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Akhirnya semoga nilai-nilai pengorbanan yang telah dicontohkan para anbiya wal mursalin dan solihin menjadi teladan bagi kita dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan semoga semua saudara-saudara kita yang melaksanakan ibadah haji tahun ini menjadi haji yang mabrur dengan segala kerendahan hati. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal ibadah kita dan selalu mendapat ridhonya dan kembali dalam husnul khatimah. Innamal mu'minuna allazina amanu billahi wa rasulih summa lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim bisabilillah ulaika humus shadiqun. Barakallahu wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim.